Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita bersama-sama. Sama-sama saya juga ingin belajar, Anda belajar untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang luar biasa, yaitu itsar. Mementingkan orang lain. Ini pangkat tinggi. Ada orang dermawan. Tapi dermawan ini macam-macam tingkatannya. Ada orang dermawan dengan memberikan kepada orang lain sesuatu yang mereka memang tidak butuh. Saya punya uang cukup, kelebihannya yang saya tidak butuhkan, tidak mengganggu kehidupan saya berikan kepada orang. Ini dermawan dan kelas rendah. Karena yang saya berikan sesuatu yang saya tidak butuh. Nah ini dermawan ya. Kebutuhan kita sudah jelas, kemudian saya punya uang lebih, saya dermawan. Ini termasuk dermawan, alhamdulillah. Ya. Ada lagi orang dermawan dengan sesuatu yang mereka juga butuh, tapi tidak sampai terganggu. Tingkat lagi. Ada lagi dermawan kepada sesuatu yang dia butuh, sehingga dia mementingkan orang lain. Allah, ini pangkat tinggi namanya itsar. Dan ini adalah pangkatnya para sahabat Nabi SAW yang disanjung oleh Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mereka mengutamakan orang lain sementara dirinya butuh. Allah tahu dirinya haus, tapi lihat sahabatnya haus, diberi kepada yang lain. Dan ini budaya ini harus ada. Dan kadang budaya seperti ini ada di negeri yang tidak beriman, negeri kafir. Mohon maaf, di negeri luar sana. Misalnya ngantri. Ngantri itu kan biasa budaya untuk mengutamakan orang lain. Bahkan sebetulnya bukan termasuk derajat itsar yang tinggi, tapi penting. Misalnya apa? Ngantri sesuai dengan urutannya. Tapi main serobot itu mengutamakan dirinya sendiri, jauh daripada makna itsar. Tapi di negeri kafir sana kadang-kadang naik bis saja, naik angkot itu harus ngantri. Rapi, mau beli ngantri tidak berdesak-desakan. Baik, itu adalah akhlak Islam yang ada di dalam Islam. Tapi orang Islam sendiri jarang mengamalkannya. Sampai derajat apa? Mengutamakan orang lain dalam urusan pemberian. Urusan makan, minum, kepentingan apapun. Dan kita menemukan orang-orang soleh, orang-orang mulia seperti itu. Sehingga sampai ada sebagian dari sahabat Nabi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan disanjung oleh Rasulullah waktu itu karena menyambut tamu, memberikan makanan untuk tamunya. Sementara dia sendiri kalau mau makan dimatikan lampu tersebut. Tidak ada yang mengerti kenapa harus matikan lampunya. Supaya tidak tahu bahwasanya dia tidak makan. Dia pura-pura menemani makan tamu. Akan tapi apa? Bagian di tempatnya dia itu lampunya tidak terlihat. Sehingga dia pura-pura makan begitu. Padahal dia tidak makan. Yang makan adalah tamunya. Subhanallah. Orang-orang mulia. Orang-orang agung. Ini namanya pangkat, namanya itsar, mengutamakan orang lain. Dan pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW dalam keadaan mereka sakit, haus. Bahkan sakit dalam peperangan. Mereka dalam keadaan, subhanallah, keadaan yang luar biasa. Terluka, sakit, haus. Sehingga hanya ada air segelas saja. Di saat dia ingin meminum air tersebut, melihat sahabatnya. Melihat saudaranya, sahabatnya yang juga kehausan. Dikasihkan. Yang dikasihkan, yang nerima itu melirik lagi. Di sana adalah melihat kehausan lagi. Disampaikan. Sampai ini semuanya meninggal. Dengan mengutamakan orang lain. Lah kalau orang sudah pangkat seperti ini, tingkat semacam ini, mustahil dia akan berbuat zalim kepada saudaranya dengan rebutan waris. Mustahil akan berbohong. Mustahil akan mengambil haknya orang lain. Karena apa? Untuk dirinya sendiri sudah dia mengalah. Lalu mengutamakan orang lain. Ini adalah akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Akhlak pangkat tinggi. Luar biasa, mulia. Perlu kita berlatih. Dalam banyak hal, hanya satu hal saja yang tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Fil ibadati. Al-itsar fil ibadati fit taqarrubi makruh. Mengutamakan orang lain dalam ibadah adalah makruh. Contohnya, barisan saf pertama. Kita sebetulnya sudah di saf pertama, hanya karena tua kita persilakan. Bapak di depan saja. Oh, ini makruh. Kalau urusan ibadah kepada Allah, hendaknya kita berlomba. Saya hendaknya mendapatkan barisan yang pertama dalam sholat. Misalnya, sunnah kita pakai kopiah di dalam sholat. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah membuka kepalanya di dalam sholat. Termasuk imamah dan seterusnya. Rupanya kita mengutamakan orang lain, kopiah kita kasihkan orang lain. Ini nggak boleh, makruh. Seolah-olah kita kebanyakan pahala lalu berikan kepada orang lain.
Dalam ibadah, iya, mengutamakan orang lain adalah makruh. Ibadah-ibadah itu. Tapi di dalam urusan masalah pemberian, urusan masalah dunia ini, hendaknya kita mengutamakan orang lain. Dan itu hakikat kemuliaan. Sifat yang mulia. Ayo kita merenung. Kenapa kita masih ingin merebut pasar, merebut pelanggan sahabat kita? Sehingga dalam hadis Nabi SAW yang banyak bercerita tentang kita tidak boleh la yabi'u ahadukum ala bai'ati akhihi. Enggak boleh kalau sudah ada jual beli terjadi lalu kita berusaha untuk menjual atau membatalkannya. Kalau sudah ada orang tawar-menawar, biarkan. Jangan sampai ada orang mau belanja di rumah tetangga kita bisi begini suruh ke sini, lalu kita turunkan harganya, merebut pelanggan. Naudzubillah, tidak seperti itu. Di kalangan dunia pendidikan pun sama, dan dunia ibadah nanti rebutan donatur dan seterusnya. Itu adalah problem di dalam hati kita, kekotoran hati kita. Mari kita semua belajar. Semua dari kita belajar untuk bisa mengutamakan orang lain dari hal yang kecil. Mulai dari kita ngantri, sabar ngantri, ya. Tidak kebut-kebutan, tidak menyakiti orang lain, memberi sampai derajat di saat kita butuh pun kita masih mengutamakan orang lain dan mendahulukan orang lain. Itulah pangkat mulia disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.